semuanya, perkenalkan nama saya Mariani Berlian Agung dengan NIM 22120049. Saya dari kelas A1902. Di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya stroke non-hemoragik. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu, apa sih stroke non-hemoragik itu? Jadi, stroke non-hemoragik adalah jenis stroke yang disebabkan oleh penyumbatan aliran darah ke otak. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan otak dan menimbulkan gejala yang menyakitkan. Adapun faktor resiko dari stroke hemoragik. Yang pertama, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah faktor resiko utama untuk stroke non-hemoragik. Yang kedua, merokok. Merokok dapat meningkatkan resiko penyumbatan pembuluh darah yang berkontribusi pada stroke. Yang ketiga, diabetes. Diabetes yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan resiko stroke. Selanjutnya, gejala dan tanda dari stroke non-hemoragik. Cepat kehilangan keseimbangan. Cepat kehilangan keseimbangan atau koordinasi dalam gerakan adalah gejala umum stroke. Yang kedua, mati rasa tubuh bagian tertentu. Sensasi mati rasa atau kelemahan pada satu sisi tubuh bisa menjadi tanda stroke non-hemoragik. Yang ketiga, kesulitan berbicara. Kesulitan berbicara atau memahami kata-kata adalah gejala serius stroke non-hemoragik. Selanjutnya, penata laksanaan stroke non-hemoragik. Yang pertama ada perawatan medis, yang kedua terapi rehabilitasi, dan yang ketiga bantuan psikologis. Selanjutnya, pencegahan dari stroke non-hemoragik. Yang pertama, ubah gaya hidup. Merubah pola makan, berhenti merokok, dan rajin berolahraga dapat membantu mencegah stroke non-hemoragik. Yang kedua, monitoring kesehatan. Menjaga tekanan darah, kadar gula darah, dan berat badan adalah langkah penting dalam mencegah stroke. Yang ketiga, konsultasi dokter. Konsultasikan faktor risiko pribadi dengan dokter untuk langkah pencegahan yang sesuai. Dampak psikologis. Yang pertama, kecemasan dan kecenderungan depresi. Pasien sering mengalami kecemasan yang berkepanjangan pasca stroke non-hemoragik. Yang kedua, keterbatasan aktivitas sehari-hari. Ketergantungan pada orang lain dan penurunan kemampuan terkadang dapat menyebabkan kehilangan harga diri. Yang ketiga, kelumpuhan sebagian. Adanya kelumpuhan sebagian dapat menyebabkan ketidakmampuan melakukan aktivitas dan perubahan dalam interaksi sosial. Proses terjadinya stroke non-hemoragik. Yang pertama, aliran darah terganggu. Pembuluh darah menyempit atau tersumbat, menghentikan aliran darah ke otak. Yang kedua, kerusakan jaringan otak. Otot-otot otak mulai mati karena kekurangan oksigen dan nutrisi. Yang ketiga, kerusakan fungsi otak. Akibatnya, berbagai fungsi otak seperti bicara dan gerakan terganggu.